Bekasi tanggal 28 Maret 2021. Ya, adik-adik udah siap ya? Nah, apa sih yang disiapkan Kak Meli kalau mau ibadah tuh? Coba jelasin ke adik-adik Kak Meli. Nah, yang pertama nih Kak, kita siapkan dulu Alkitabnya. Terus selanjutnya yang kedua kita persiapkan persembahannya. Nah, yang ketiga Kak Meli. Yang ketiga nih Kak, kita persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Udah siap belum adik-adik? sudah siap. Siap nih adik-adik semuanya Kak Meli. Iya. Ayo Kak Meli, adik-adik ayo berdiri. Kita menyanyi lagu pembukaan. Lagu apa tuh Kak Meli ya? Dari terbit matahari. Tuh, sama seperti adik-adik semua bangun pagi. Ya, kita menyanyikan lagu dari terbit matahari. Adik-adik semangat ya. Tadi sudah menyanyikan lagu dari terbit matahari. Adik-adik semangat. Nah, sebelum kita menyanyi lagu berikutnya, kita berdoa dulu adik-adik ya. Adik-adik udah siap kan? Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami boleh dimampukan untuk melakukan kegiatan di dalam keluarga kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami selalu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyi lagi lagu yang kedua. Lagu apa ya Kak Meli ya? Kita mau nyanyi lagu Di Pintumu. Nah, di pintumu. Iya. Ya. Nanti kita madep ke kiri ya Kak ya. Ke kiri ya, dia ke kiri ya. Oke deh. Siapa mendengar
sudah saatnya kita akan membaca Alkitab. Ya, kan tadi Kakak Meli udah sampaikan ya, yang dipersiapkan Alkitabnya. Jadi hari ini kita akan membaca Alkitab. Nah, tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita menyanyi lagi kan? Iya, betul. Semangat iya. ya adik-adik. Nah, adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyi, baca kitab suci. Nah, sambil Alkitabnya dipersiapkan, nah kita akan menyanyi, baca kitab suci. Ayo kami kita menyanyi. Maka sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang akan membawakan cerita hari ini? Kami tahu nggak? Coba kita tanyakan adik-adik yuk. ada yang tahu? Siapa coba? Coba. Nah, ada yang tahu nih Kak. Jago ya. Katanya Kak Nona. Nah, adik-adik hebat nih semuanya. Ayo Kak Nona, kita panggil Kak Nona yuk. Ayo, 1, 2, 3. Kak Nona. Halo adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan di hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Duduk yang manis, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami agar kami dapat duduk diam, duduk yang manis, dan mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita tentang keledai. Siapa yang pernah lihat keledai? Lihatnya di gambar atau lihatnya di foto. Nah, yang penting pernah lihat. Nah, ini kan Nona tunjukkan ya, ini keledai. Ada keledai di situ, di gambar itu yang besar, ada keledai di sana. Pada suatu hari sebelum hari raya Paskah, kita juga merayakan Paskah kan? Tuhan Yesus nih bersama murid-muridnya berjalan dari kota Yeriko menuju kota Yerusalem. Waktu itu Tuhan Yesus membuat banyak sekali mujizat di kota Yeriko. Di sana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta jadi melihat. Terus orang yang lumpuh bisa berjalan. Hebat enggak Tuhan Yesus? Hebat kan? Nah, sehingga Tuhan Yesus jadi terkenal. Orang cerita, orang-orang banyak cerita, Tuhan Yesus hebat loh. Tuhan Yesus itu baik. Dia sayang sama orang-orang. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta. Tuhan Yesus membuat orang lumpuh bisa berjalan. Pokoknya hebat deh Tuhan Yesus. Nah, kemudian mereka tuh berjalan dari kota Yeriko menuju ke kota Yerusalem. Nah, waktu Tuhan Yesus dan murid-murid sedang berjalan itu, mereka tiba di satu kota yang namanya kota Betfage. Kota Betfage itu dekat kota Betania. Nah, kalau Tuhan Yesus sama murid-muridnya mau dari Yeriko ke Yerusalem, mereka harus naik dulu gunung turun. Nah,
mereka turun. Pas waktu mereka di kota Betfage ini, waduh, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya gini, coba kalian pergi ke dalam kota sana. Di sana ada keledai. Keledai satu betina sama satu anaknya. Wih, Tuhan Yesus kok sudah tahu ya? Di sana ada keledai. Nah, lalu murid-muridnya bilang, baik guru, kami pergi. Nah, adik-adik ya, akan Nuna bacakan ya. Di Alkitab nih ada ditulisnya begitu. Injil Matius pasal 21 ayat 1 dan 2. Bilangnya begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage. Nah, tadi kan di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Benar kan, kan? Kemudian Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Berarti berapa keledai? 2 keledai kan? 1 keledai betina dan anaknya. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang lagi, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Mereka bilang, baik guru. Mereka terus pergi, jalan-jalan mereka sampai di dalam kota. Mereka lihat, itu keledainya. Langsung mereka ambil keledai itu. Nah, itu keledainya tuh, ada keledai betina sama anaknya. Mereka langsung melepaskan keledai itu dan mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai di sana, diapain keledai itu sama Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus mau naik di keledai itu. Nah, waktu Tuhan Yesus mau naik, murid-muridnya bilang, guru, tunggu dulu guru. Tunggu dulu guru. Kenapa? Aku kan mau naik, kata Tuhan Yesus. Tunggu guru. Langsung bajunya, selendangnya murid-murid itu mereka ambil terus mereka taruh di punggungnya keledai. Mereka taruh di punggung keledai, lalu mereka bilang, silakan guru, silakan naik. Keledainya sudah siap. Nah, kemudian Tuhan Yesus naik di atas punggung keledai yang sudah dialaskan kain sama murid-muridnya. Kemudian keledai itu berjalan menuju ke kota Yerusalem. Kan tadi kan Nuna bilang, waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke Yerusalem itu kan mereka berjalan dengan banyak orang. Banyak orang kan waktu itu karena semuanya pergi ke kota Yerusalem mau mengadakan Paskah. Nah, di sana lah mereka lihat, wih, kalau orang naik keledai murid-murid langsung berteriak, hidup Tuhan Yesus, hidup Tuhan Yesus. Kita baca ya ayat 8. Adik-adik kita baca ayat 8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Jadi tadi kan murid-murid taruh pakaiannya di atas punggung keledai. Sekarang orang-orang banyak yang sama Tuhan Yesus itu baju-bajunya dihamparkan di jalan. Kemudian ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Ada juga yang kan mereka lewat kampung tuh, jadi mereka terus potong daun-daun, mereka hamparkan di jalan, taruh di jalan supaya keledai itu tidak berjalan di atas aspal, tapi dia berjalan di atas kain-kain, di atas ranting-ranting, kayak permadani gitu loh. Nah, adik-adik sudah lihat kan kalau presiden, kalau raja datang terus jalannya di atas permadani. Ya, Tuhan Yesus gitu juga dong. Nah, ayat 9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka berteriaknya begitu. Gimana tadi mereka berteriaknya? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam
sambil mereka mengeluh-elukan Yesus, Hosana, Hosana, begitu. Jadi kayak sekarang kita bilang gini, mereka bilang sama Tuhan Yesus, hidup Raja, hidup Raja, hidup Raja. Nah, jadi mereka tuh mengeluh-elukan Tuhan Yesus sebagai seorang Raja, seorang Mesias. Ya, tuh luar biasa ya adik-adik. Wah, mereka sangat bersuka cita karena mereka mau merayakan Paskah dan mereka menganggap Tuhan Yesus itu rajanya mereka. Nah, sekarang Kanona mau tanya dulu, mereka kenapa mengeluh-elukan Tuhan Yesus begitu? Karena tadi kan Kanona cerita di awal, Tuhan Yesus sayang sama mereka, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta. Sekarang adik-adik, Tuhan Yesus sayang enggak sama kita? Tuhan Yesus sayang enggak sama kita? Sayang enggak ya? Siapa yang bilang sayang? Angkat tangan. Ya, Tuhan Yesus sayang sama kita. Sekarang Kanona tanya lagi, adik-adik sayang enggak sama Tuhan Yesus? Nah, sayang enggak sama Tuhan Yesus? Kalau sayang, bagaimana caranya sayang sama Tuhan Yesus? Tadi Kanona cerita, waktu Tuhan Yesus suruh murid-muridnya, ayo kalian pergi ke di kampung sana, kalian ambil keledai. Mereka membantah enggak? Enggak kan? Enggak, mereka enggak membantah. Tapi mereka patuh sama Tuhan Yesus. Karena mereka sayang sama Tuhan Yesus, mereka patuh, langsung mereka pergi mengambil keledai. Nah, berarti kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita harus patuh sama Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus bilang. Tentu saja adik-adik akan bertanya sama Kanona, gimana sih caranya Kanona patuh sama Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, patuh sama Tuhan Yesus tuh yang pertama nih. Yang pertama, kita harus rajin ibadah. Nah, kita harus rajin ibadah. Lah Kanona, di ibadah tuh ngapain sih kok kita patuh sama Tuhan Yesus? Kalau di ibadah itu ada kakak Tia, ada kakak Meli, ada kakak Nona, ada kakak Delvi, ada kakak Finfin yang membawakan cerita. Cerita tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajari kita untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh pada perintah Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu cara. Yang kedua nih, di rumah kan ada mama, ada papa, nah ada kakak-kakak, ada adik-adik. Di rumah kita bisa mempraktekkan kita sayang sama Tuhan Yesus, kita patuh sama Tuhan Yesus, dengan kita juga patuh kepada papa dan mama. Jadi jangan suka bentak-bentak, jangan suka tidak patuh sama papa mama. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga kita harus rajin berdoa. Rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoanya apa? Tuhan Yesus, jadikan aku anak yang patuh kepada Tuhan Yesus, dengan patuh kepada papa dan mama, patuh kepada guru, patuh kepada kakak pelayan. Nah, kita juga minta kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa menjadi anak-anak yang baik. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak yang tadi ada dilihat ya, orang-orang itu menaruh ranting, menaruh baju, lalu mereka berteriak, Hosana. Kita juga bisa berteriak Hosana, tapi bukan teriak-teriak di jalan, Hosana, 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 dikira orang gila, ya. Tapi kita melakukan hal-hal yang baik. Itu artinya kita mengeluh-elukan Tuhan Yesus dengan tingkah laku kita, tutur kata kita yang sopan,
yang baik, menjadi anak yang rajin, pokoknya bisa melakukan hal-hal yang baik deh. Tidak suka sewot, tidak suka cemberut, begitu kan? Nah, terus kita juga tidak suka menang sendiri, tidak suka egois, ya. Jadi kita menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang baik hati, anak-anak yang ramah. Wah, keren tak? Nah, kalau kita bisa menjadi begitu, aduh sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Senang sekali Tuhan Yesus melihat kita menjadi anak yang ramah, anak yang sopan, anak yang penyayang, anak yang baik hati, dan anak yang rendah hati, yang patuh pada orang tua. Tuhan Yesus sangat senang. Keren tuh adik-adik. Mari kita belajar yuk. Belajar ya sama-sama Kanuna untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sopan. Sekali lagi Kanuna bilang kita harus berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang baik, aku mau menjadi anak yang sopan, aku mau menjadi anak yang rendah hati, supaya Tuhan Yesus dipuji dari tingkah laku dan tutur kata saya. Nah, begitu ya adik-adik? Nah, hari ini mari kita belajar itu, menjadi anak-anak yang baik dan menyukakan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa ya tadi ya? Sama Kanuna. Kanuna. Nih, ceritanya jago kan? Bagus kan adik-adik? Nah, kita sudah mendengarkan cerita dari Kanuna. Sekarang kita akan menyanyi lagi. Adik-adik tetap semangat ya. Kita akan menyanyikan lagu Hom Pimpa. Yuk adik-adik siap ya? Sekarang kita akan memberi persembahan. Tadi Tian sudah disampaikan, persembahannya diminta sama mama papa. Nah, setelah kita menyanyikan lagu persembahan, sambil persembahannya dikumpul, nah setelah itu dikasih lagi ke mama papa untuk diserahkan ke mana kami? Ke gereja. Ke gereja. Ya adik-adik ya, kita akan menyanyikan lagu persembahan. Judulnya apakah Amelie? Judulnya Bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita senantiasa diberkati Tuhan. Oke adik-adik ya. Bersyukur kepada Tuhan.
dan sekalian doa penutup yang akan dibawakan oleh Kakak Meli. Silakan Kak Meli. Ya, terima kasih Kak Delvi. Nah, adik-adik boleh duduk nih. Boleh duduk, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan ini agar supaya bisa menjadi berkat untuk gereja dan pelayanan Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan selesai Tuhan ibadah hari ini. Terima kasih kami sudah menyempatkan waktu untuk beribadah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan untuk kami agar kami bisa melakukan aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin adik-adik. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai ya Kak Meli ya. Sudah selesai Kak. God bless you dulu God Kak. bless you ya. Ayo. God God bless